Sebenarnya kita ini kan pernah diajak oleh Rasulullah. Iya. Ini menarik para pemirsa sekalian karena ajakan Rasulullah itu berakhlaklah seperti Iya, benar. Takhalluq bi akhlaqillah. Iya. Apakah ada kaitannya dengan pembahasan kita ada. dalam konteks ini? Ada. Bagaimana Pak Farudin? Maka dengan Ramadan ada. Oh, coba. Ini menarik. Ini menarik. Coba. Ini geser sedikit tapi menarik. Ya, tidak apa-apa. Karena terkait dengan Ramadan. Tidak apa-apa Pak Farudin. Nah, konteksnya dalam Ramadan apa? Karena Ramadan itu sebenarnya nama Allah. Oh ya. Ramadan itu salah satu nama Allah. Makanya ada hadis la taqulu Ramadan. Jangan katakan Ramadan. Fa innahu ismun min asma'illah. Karena sesungguhnya itu adalah asma dari salah satu dari asma Allah. Jadi menyebut Ramadan itu sebenarnya kurang adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadra TV kembali lagi dalam kajian teori pendidikan Islam, sebuah buku yang ditulis oleh filsuf perempuan Muslim Dr. Jamila Alamul Huda. Kita kembali lagi dengan narasumber kita, yaitu penerjemah buku ini, Bapak Fakhruddin Mukhtar. Siap. Pada pembahasan yang lalu, ini masih dalam konteks antroposofi ya. Kita sudah membahas tentang esensi manusia dan berbagai hal, termasuk kaitannya dengan alam semesta, posisi manusia di alam dan relasi antara alam dan manusia. Begitu juga dengan bagaimana manusia dan alam ini di hadapan Tuhan. Kita ingin masuk pada pembahasan ini sekarang ini, yaitu tentang tujuan manusia. Sebenarnya apa tujuan manusia ini? Ya, menarik. Terima kasih Bang. Jadi sebelum menjawab terkait tujuan manusia ini, kalau secara filosofis, khususnya dalam filsafat Islam, dalam juga kaitannya dengan mula sadra, bahwa ada yang bersifat universal di alam ini, salah satunya adalah gerak. Jadi baik manusia maupun alam pada dasarnya itu selalu ada gerak. Dan gerak ini adalah sebuah upaya menyempurna, sehingga gerak ini adalah gerakan yang berupaya bagaimana mereka menjadi sempurna. Nah, baik alam maupun manusia dalam gerakannya ini pada akhirnya itu kembali menuju kepada Tuhan, kembali menuju kepada Allah. Sehingga ketika ditanya ujungnya kemana, ujung-ujungnya pasti kembali kepada Allah dalam keyakinan Islam, termasuk dalam kajian filsafat Islam. Misalnya kalau dalam kajian Qur'ani, dalam Al-Quran dikatakan ala ilallahi tasirul umur, kepada Allah lah segala urusan kembali. Artinya di sini menjelaskan sama bahwa dalam konteks ini keduanya ini kembali kepada Allah, baik alam dalam arti spesifik maupun manusia di dalamnya itu Bang. Bahwa kemudian kita tahu gerak itu kan tadi menyempurna ya. Iya betul. Ada hal yang potensial, betul, kemudian dikeluarkan menjadi yang aktual. Itu kalau di dalam definisi filsafat menjadi gerak jadinya. Iya. Berarti boleh kita katakan dong bahwa manusia ini memiliki potensi ketuhanan, kemudian bergerak menyempurna, kemudian akan menjadi tanda kutip Tuhan. Begitu. Nakal nggak pertanyaan ini? Saya nggak apa-apa dong ya. Saya bertanya begitu ya. Terus kalau dikaitkan dengan sila Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau manusia saja kerasukan setan, kesetanan, ini ketuhanan dia berarti kemasukan Tuhan. Iya. Menarik. Itu bagaimana itu sebetulnya? Nah, tadi
tadi menarik yang pertama kali Bang Safin ingatkan bahwa perlu diingatkan definisi gerak dalam makna umum dengan makna filsafat agak berbeda. Oke. Ya, karena kalau dalam makna umum ini kan gerak ini kan berarti perpindahan saja dari satu titik ke titik yang lain. Umumnya begitu kan, perpindahan. Sementara kalau dalam filsafat, sesuatu tidak berpindah tempat pun itu bisa tetap disebut bergerak. Kenapa? Karena definisi geraknya adalah peralihan dari potensi menuju aktus. Ya kan? Betul. Dan peralihan dari sesuatu yang daya tersembunyi menjadi daya yang aktual. Aktual. Ya, itu betul yang pertama. Kemudian bahwa manusia ini menjadi Tuhan. Ini sebenarnya lebih mirip dengan kajian mistisisme Islam, menarik. Cuma memang di situ menggambarkan bahwa mengingatkan kita sendiri bahwa di diri manusia sama seperti alam, bahwa diri manusia ini juga adalah cerminan alam. Di situ misalnya kayak kita ingat dalam pembahasan kita yang akhir dari pembahasan ontologi itu, di situ ayat Al-Quran mengatakan bahwa dan kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami dari segala penjuru dan dari diri mereka sendiri. Cerminan Tuhan. Ya. Termasuk artinya manusia pun itu pada prinsipnya cerminan Tuhan. Di situ dia menggambarkan bahwa memang pada diri manusia juga adalah cerminan Tuhan. Tetapi konteks memahami manusia sebagai cerminan Tuhan, sisi Tuhaninya itu, sisi ilahiyahnya itu, kita sama seperti memahaminya ketika memahami dengan alam kemarin. Bahwa yang namanya cermin itu bukan berarti cerminnya itu sama dengan yang dia cerminkan, yang dia gambarkan. Begitu juga misalnya hubungannya mereka itu bukan hubungan penyifatan dan yang lain-lain yang pernah kita bahas sebelumnya di ontologi itu, Mas Safin. Iya, artinya kita tidak mungkin bisa mengatakan bahwa tujuan manusia memang menjadi Tuhan ya. Jadi tidak seperti ini tiba-tiba saya teringat dengan Yuval Noah Harari itu. Homo Deus itu kan. Iya, Homo Deus. Dan maksud saya tidak ke arah situ, tetapi pada prinsipnya sebenarnya kita ini kan pernah diajak oleh Rasulullah. Iya. Ini menarik para pemirsa sekalian karena ajakan Rasulullah itu berakhlaklah seperti benar, takhalluq bi akhlaqillah. Apakah ada kaitannya dengan pembahasan kita dalam konteks ini? Ada. Bagaimana Pak Farudin? Maka dengan Ramadan ada. Coba. Ini menarik. Coba. Ini geser sedikit tapi menarik. Ya, tidak apa-apa. Karena terkait dengan Ramadan. Tidak apa-apa Pak Farudin. Nah, jadi salah satu inti dari tasawuf misalnya sebagai mistisisme Islam, karena ini kan memang sangat dekat dengan filsafat Islam kan konteksnya kan. Bahkan terutama orang Barat ini tidak lagi memisahkan antara filsafat Islam dengan mistisisme Islam kan sebenarnya kan. Itu adalah takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Artinya belajar menyerupai apa yang ada pada Allah. Nah, konteksnya dalam Ramadan apa? Karena Ramadan itu sebenarnya nama Allah. Ramadan itu salah satu nama Allah. Makanya ada hadis la taqulu Ramadan, jangan katakan Ramadan. Fa innahu ismun min asma'illah, karena sesungguhnya itu adalah asma dari salah satu dari asma Allah. Jadi menyebut Ramadan itu sebenarnya kurang adab. Terus apa dong? Walakin qulu syahrul Ramadan. Melainkan katakanlah bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulannya Allah. Kenapa? Karena sama misalnya seperti kita punya teman namanya Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah. Pada waktu kita panggil Rahman, Rahim, ini kan sebenarnya kurang pantas. Kenapa? Karena kalau Abdullah berarti kita panggil dong lah Allah, kan tidak begitu. Ya mestinya kan Abdullah ya tetap Abdullah. Abdurrahman harus tetap Abdurrahman. Begitu juga dalam konteks Ramadan mestinya nyebut itu secara lengkap Syahrul Ramadan. Nah, apa menarik dari berakhlak dan akhlaknya Allah di situ, Bang Safin, adalah kenapa kita tidak makan, tidak minum, tidak bisa berhubungan. Tidak bisa berhubungan. Nah, dalam penjelasannya Ibnu Arabi dalam Futuhat Makkiyah itu, di situ dikatakan bahwa karena seluruh sifat-sifat itu adalah sifatnya Allah. Allah tidak makan,
Allah tidak minum, tentu saja tidak berhubungan. Subhanallah. Nah, sehingga selain aspek sosial yang sering kita dengar, merasakan penderitaan orang dan yang lain, sebenarnya ada aspek takhalluq bi akhlaqillahnya di situ. Yakni takhalluq bi akhlaqillahnya apa? Yakni kita belajar mengikuti sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh Allah itu tadi, tidak makan, tidak minum, dan tidak. Nah, tetapi kita tidak full melakukan itu. Kita hanya selesai sampai pada waktu berbuka. Malamnya memang kita sudah bisa makan, bisa minum, dan bisa berhubungan, tetapi Allah ingatkan bahwa itu karena anugerahku loh. Makanya kemudian kita disuruh memperbanyak qiyamul lail sebagai bentuk penghambaan bahwa kamu sebenarnya tidak bisa apa-apa kalau bukan karena saya. Maka beginilah bentuk penghormatannya di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan latihan untuk takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dan akhlak Allah yang tadi Bang Safin sampaikan itu. Dan dalam konteks gerak ya, saya akan kembali tadi pada penjelasan Pak Fahrudin tentang gerak itu, bahwasanya alam dan manusia itu kan ada gerak. Nah, ini tentang tujuan manusia seperti apa dalam konteks ini, bergerak kepada Allah. Demikiankah? Nah, menarik Bang Safin. Alam dan manusia ini sama-sama bergerak kepada Allah, tetapi ada perbedaan dalam gerakan mereka. Nah, gerak alam ini konteksnya sebenarnya dia, kalau dalam hal ini, dia itu tidak langsung kepada Allahnya dalam bentuk sama seperti manusia. Karena sama seperti yang kita bahas sebelumnya, Allah itu menundukkan alam bagi manusia. Dengan kata lain, tujuan geraknya alam ini terutama adalah untuk membantu manusia. Membantu manusia. Nah, lalu si manusia sendiri tujuan geraknya itu adalah untuk menyembah kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengagungkan Allah. Makanya kan di situ, kalau di situ dikatakan kadzalika sakhkhara lakum, demikianlah dia menundukkannya untukmu. Nah, ini kan berarti konteksnya adalah bagaimana geraknya alam ini ditundukkan Allah itu untuk membantu manusia. Tetapi lanjutannya, litukabbiru laha ala ma hadakum, Allah agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu. Artinya geraknya alam sebagai bentuk pengabdiannya adalah dengan membantu manusia, sementara manusia geraknya adalah untuk mengagungkan Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Jadi konteks kata litukabbiru ini adalah untuk beribadah kepada Allah, konteksnya di situ, Bang Safin. Pantas beberapa, saya pikir dulu ini simplifikasi ya, beberapa ilmuwan selalu mengatakan bahwa tujuan kita itu di dunia ini, nanti diciptakan kita itu adalah untuk menjadi hamba Allah dan khalifatullah. Tadi khalifah sudah. Bahwasanya Tuhan menundukkan semesta kepada kita untuk kita gunakan menghamba kepada Allah. Betul. Itu sudah klop di situ dengan tujuan itu Pak Fahrudin. Iya, tujuannya untuk itu. Makanya tadi kembali kepada pengagungan yang tadi sempat Bang Safin sebut, dan dengan ayat yang tadi ini relate banget dengan ayat yang mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tahan sebentar Pak Fahrudin. Saya ingin menanyakan ini. Kalau begitu mau dimaknai lebih lanjut ya, kalau kita perdalam lagi. Liya'budun, ibadah, mengabdi. Ibadah ini sebenarnya apa ya? Kita kembali ke konsep gerak tadi yang awal itu, Bang. Gerak menyempurna, ada yang menarik di situ. Gerak menyempurna itu tentu saja kalau sebuah gerakan ini tujuannya menyempurna, maka dia harus menuju kepada yang maha sempurna. Dalam hal ini adalah Allah. Nah, yang unik dari situ adalah semakin dia mendekat pada yang maha sempurna, dia semakin menyempurna, dia itu semakin dekat dengan cinta, semakin dekat dengan kerinduan. Kenapa demikian? Karena memang sejak awal Allah menciptakan segala yang di alam ini juga karena alasan cinta. Dalam sebuah hadis qudsi misalnya yang populer di kalangan mistisisme Islam, Sufisme, kuntu kanzan makhfiyan,
aku sebelumnya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'raf, kemudian aku cinta untuk dikenal. Kemudian fa khalaqtul khalqa likai ufra, kemudian aku menciptakan makhluk agar dikenal. Nah, fa ahbabtu an u'raf ini menunjukkan bahwa alasan Tuhan menciptakan alam ini adalah karena kecintaannya untuk dikenal. Dan dengan ini jugalah sebenarnya sifat utama kita dianjurkan untuk beribadah, yakni karena kecintaan itu, karena kecintaan kepada Tuhan itu. Nah, makanya tidak heran ketika misalnya ada hadis yang mengatakan ketika di muka bumi ini tidak ada lagi yang menyebut Allah, maka waktunya kiamat. Kenapa? Karena tujuan awalnya mau diciptakan adalah karena untuk dikenal dengan kecintaannya. Tidak ada lagi menyebut nama Allah, kan berarti sudah tidak ada yang mengenal Allah, tidak ada lagi yang mencintai Allah, tidak ada yang menjalankan ibadah. Sehingga unsur cinta inilah yang kemudian menjadi hal yang sangat penting dalam ibadah, kalau konteksnya memahami ibadah ini dalam konteks yang lebih mendalam. Sehingga memang ketika dikaitkan ke situ, lalu apa sih target dari penyembahan ini? Nah, itu yang saya ingin tekankan di akhir itu ya. Betul. Nah, target dari penyembahan ini rupanya kalau digambarkan bahwa tadi kalau kita katakan bahwa tujuan dari gerak ini manusia adalah penyembahan, lalu tujuan dari penyembahan ini kemudian apa? Tujuan final dari penyembahan ini. Nah, kalau dalam pembahasan itu dikatakan bahwa tujuan akhirnya itu adalah takwa. Jadi sebenarnya pada akhirnya itu adalah takwa. Karena misalnya di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi, hai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah khalaqakum walladzina min qablikum, menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini kan ada agar kamu bertakwa. Inilah yang kemudian menjadi ujung dan memang menjadi sebab awal dari penyembahan itu, Bang. Mungkin dari semua gambaran tadi bahwa ternyata Allah ini memberikan potensi yang sangat besar kepada kita, mulai dari cinta, menciptakan kita dengan cinta, tapi menitipkan juga kepada kita potensi untuk mencintai Tuhan secara sangat besar. Luar biasa. Apa yang bisa kita simpulkan dari konteks ini tentang tujuan manusia? Ya, kalau kita mereview semua yang kita bahas tadi itu, Bang, bahwa segala yang ada di alam ini dalam proses gerak menyempurna, di mana gerak dari alam dalam proses penyempurnaannya adalah membantu manusia, tetapi memang tujuannya juga pada akhirnya kembali kepada Tuhan. Tetapi kan mereka tidak mempertanggungjawabkan sama seperti kita, sehingga puncak akhirnya adalah terutama membantu manusia itu. Kemudian si manusia dengan fasilitas yang Tuhan berikan, geraknya adalah penyembahan. Dan rupanya tujuan akhir dan penyembahan adalah takwa. Nah, takwa inilah yang kemudian itu menjadi kuncinya, Bang. Kenapa? Karena dengan takwa ini, apalagi dengan kualitas yang kurang lebih seperti kita ceritakan tadi, takwa inilah kemudian seseorang dalam beberapa ayat, banyak ayat berbeda, dari takwa inilah kemudian lahir ridha Allah. Dari takwa inilah kemudian lahir karunia Allah. Dari takwa inilah kemudian lahir rezeki yang tidak terduga. Ini hal-hal yang sifatnya di dunia saja. Kemudian di akhirat juga dari takwa inilah yang kemudian membebaskan manusia dari ketakutan, membebaskan manusia dari kesedihan. Dan dari takwa ini juga lah yang kemudian mengantarkan manusia menuju surga dan jauh dari neraka. Kurang lebih demikian gambarannya itu terkait dengan takwa dan ibadah itu, Bang. Terima kasih banyak pemirsa Sadra TV yang budiman. Saya rasa pembahasan kita tentang antroposofi sudah cukup karena kita telah menyelesaikan sesi tentang tujuan manusia. Pada episode berikutnya kita akan membahas tentang epistemologi. Insyaallah. Kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita, Bapak Fakhrudin Mukhtar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.